Halo guys, kali ini Bu Eko akan berkunjung ke beberapa masjid, ke Sunan Ampel dan ke Kiai Hamid di Pasuruan. Kita ngevlog jalan-jalan akhir tahun 2022. Jalanan jauh, jangan lupa makan dulu. Enak Bu Eko? Enak. Makan ya, sarapan. Sarapan kedua. Sarapan kedua. Di mana? Gratis. Di apa ini ya, rest area mana ini Pasuruan? Makam dari Kiai Haji Abdul Hamid merupakan tempat wisata religi yang populer di Pasuruan. Wisata religi guys. Wisata religi. Wisata religi bersama ibu-ibu dari Perumahan Surya Asri. Nah, yuk. Tempatnya berlokasi di belakang Masjid An-Nur atau seberang jalan alun-alun kota Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal dengan Mbah Hamid. Beliau lahir pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sejak usia 12 tahun atau sekitar tahun 1926, dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang dan menempuh pendidikan agama sedari dini. Lagi di mana ini? Ibu-ibu. Masjid Pasuruan. Kiai Hamid. Di pelataran masjid. Di pelataran Kiai Hamid Pasuruan. Mau beli apa ini? Mau beli ini, teman-teman beli pipang. Pipang. Ya wes. Jipang atau yang sering kali disebut bipang adalah jenis makanan ringan tradisional yang terbuat dari beras atau beras ketan. Bisa juga disebut dengan berondong beras yang sebenarnya aslinya adalah berasal dari Tiongkok, Taiwan. Wah, unik juga ya teman-teman. Mau beli apa Bu? Cipang. Ini Makanan khas Pasuruan. Bentuk bulat apa yang lonjong? yang pakai kertas. Ya. Yang asli. Yang sama sini ada gambarnya jangkar ya. Baik dulu. Ubala. Destinasi kedua, kita menuju makam Sunan Ampel yang terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya. Sunan Ampel merupakan anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar sekali dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan di tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Campa dari sebelah ibu. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Diah Dwarawati yang merupakan seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit. Saat menetap di Tuban, diberi hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah beliau kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin atau dikenal dengan Sunan Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Cuacanya bagus. Kayak di Lumajang. Kayak di Lumajang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak panas. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa, yakni Moh Limo. Moh Limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh, yang berarti tidak mau, dan limo yang artinya 5. Arti dari Moh Limo ini yaitu moh main atau tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madat atau artinya adalah tidak menghisap candu atau obat-obatan, dan moh madon yang artinya tidak melakukan zina.
Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan karena di masa itu kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sabung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa yang tentu saja bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di makam Sunan Ampel. Di makam Sunan Ampel. Ya, anu. Oh, pelataran masjid. Setelah selesai berzikir dan berdoa, kami menuju destinasi selanjutnya, yakni ke Masjid Namira. Ibu-ibu ini dari rombongan mana ini ibu-ibu? Teman Surya Asri. Surya Asri dalam rangka apa nggih? Dalam rangka 1000 harinya Pak Andi Tasakura. Alhamdulillah. Yang namanya Bu Andi yang mana? Bu Andi. Betul ini 1000 harinya Pak Andi. 3 tahunnya. 3 tahunnya berarti salah. 13 sampai 3 tahun. Alhamdulillah. Mengajak teman-teman ke sini ya Bu ya. Ya berdoa di masjid. Alhamdulillah. Semoga terlaksana doanya Bu. Ya semoga dijabahi. Terima kasih. Ini Bu siapa ya? Oh saya Buku Oh, alamatnya mana Bu? Surya Asri. Surya Asri. Ke sini diajak Bu siapa ya? Saya diajak Bu Andi Diajak Bu Andi. Mengikuti rombongan dari Surya Asri. Alhamdulillah. Kerasan Bu di sini Bu? Anda Tak kerasa. anginnya ini semilir bukan semilir berobos. Alhamdulillah. Mbak Widya. Halo sayang. Namanya siapa sayang? Ya, Ya, sudah sekolah atau belum? wah, Sudah. udah Nah, di mana sekolahnya sayang? yang ikan. Alhamdulillah, pinter banget. Lihat. Iya, sudah pamitan sama suami tadi. Apa? Sudah pamitan sama suami. Sudah disusun juga. Namanya akan suka Dikasih cucu. Oh, sudah di sini ya Bu ya. Sudah. Belasan. Tokonya di mana Bu? Tokonya kok udah di bawah ya Bu ya? Tinggal. Nggak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Demi rombongan Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ibu-ibu dari Surya Asri menuju ke Masjid Namira. Ini Bu Ketua pengajian Nurul Hidayah. Gimana Bu kesannya di Namira? Nanti kepintut kamu. Saya tadi sudah di. Kesannya di mana Bu Masjid Namira? Saya Bu? tadi sudah diintuti sama orang. Sudah diintuti sama orang. Baunya di mana Bu? Kasnya, bau kasnya di mana? Loh, jangan ketawa Bu, ayo. Apa Bu? Baunya kasnya di mana? Masjid Jami Namira atau lebih dikenal dengan nama Masjid Namira adalah sebuah masjid yang terletak di Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Masjid ini mengusung gaya arsitektur yang mewah dari bangunan masjid di Timur Tengah. Masjid Namira memiliki daya tarik tersendiri daripada masjid-masjid yang ada di Indonesia karena keberadaan interior masjid yang terkesan mewah dan terang serta keberadaan kiswah Ka'bah yang berada di mihrab imam.
Kiswah Ka'bah yang ada di Masjid Namira Lamongan didatangkan langsung dari Masjidil Haram yang ada di Arab Saudi. Bekas pelindung Ka'bah ini ditempel pada bagian dinding mihrab imam dengan menggunakan kaca tebal sebagai perlindungan agar tidak sembarang disentuh oleh pengunjung. Masjid dengan nuansa seperti Masjidil Haram ini memiliki berbagai fasilitas yang mirip dengan Masjid Namirah yang ada di Arab Saudi. Tepatnya di antara Al-Haram dengan Arafah di Jabal Rahmah. Nama tersebut diambil sebab karena banyak tetangga dari pendiri Masjid Namira yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji, namun belum pernah tertunaikan. Masjid ini didirikan oleh sepasang pengusaha emas asal Lamongan yang bernama Helmi Riza dan istrinya Eni Yuli Arifah. Dibuka untuk umum pertama kali pada tanggal 1 Juni 2013 yang sebenarnya awalnya tidak terlalu besar. Hanya menempati lahan sekitar 0,9 hektar dengan luas bangunan yang mencapai 1.100 meter dan hanya dapat menampung 500 jamaah saja. Akan tetapi, lama-kelamaan pengunjung masjid semakin banyak dan akhirnya banyak jamaah masjid yang tidak mendapat tampungan tempat parkir. Oleh sebab itu, masjid ini lantas direnovasi hingga akhirnya selesai pada Oktober 2016 dan menampung 2.500 jamaah. Alhamdulillah. Capek Bu Eko? Capek deh. Habis dari seneng ini dapat mainan buat cucu, buat Razik. Itu dua. Razik dan Atar Abimanyu. Pulang guys. Kalau Sanum minta ya dikasihkan Sanum. Udah guys, pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Assalamualaikum. Bu Eko. Mantap.